Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita para pemuja iblis bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di ujung tapal batas desa Padas Lintang yang hampir tepat berada di kaki Gunung Merapi, tak berapa jauh dari sebuah mata air kecil tapi jernih, tampak berdiri sebuah bangunan bertiang bambu hutan, beratap belarak dan dindingnya terbuat dari batang pohon serta ditutupi dengan kulit kayu yang sudah mengering agar angin tidak menerobos masuk ke dalam rumah. Lampu minyak yang menempel di dinding kayu sembari depan tampak meliuk-liuk diterpa angin gunung. Seorang lelaki tua yang masih kelihatan duduk-duduk di atas lincak atau balai-balai bambu. Lelaki tua itu memakai pakaian serba hitam. Usianya sekitar 80 tahun. Kepalanya hampir licin, tidak ada rambut yang tumbuh di sana. Tetapi kepala bagian belakang rambut memutih. Mukanya cekung, berjanggut dan berkumis lebat berwarna kelabu. Di sela-sela bibir yang menghitam terselip sebuah pipa yang api tembakunya hampir mati. Di pipi kirinya terdapat sodetan bekas luka. Pada masing-masing lengannya terdapat 3 buah gelang akar bahar berwarna hitam. Hartono tampak ragu-ragu untuk melangkahkan kaki ke arah pondok bambu itu. Tiba-tiba kakek tua itu beranjak dari tempat duduknya dan berseru, "Anak muda, jangan sungkan masuk ke pondok ini. Daripada termangu di luaran, dikerubuti nyamuk dan membeku kedinginan. Ayo, kemarilah." Mendengar si kakek berseru, Hartono mempercepat langkahnya menuju ke arah pondok. "Duduk dulu di sini anak muda. Siapa namamu?" Orang tua itu bertanya. "Hartono, Mbah. Saya jauh-jauh datang dari pegunungan Seribu Wonosari untuk menemui Simbah. Saya sangat yakin kalau yang sekarang berdiri di hadapan saya ini Mbah Dipo, dukun tersohor yang mampu membantu kesulitan banyak orang." Orang tua itu terkekeh mendengar sanjungan Hartono. "Apa maksud kedatanganmu ke sini, Hartono? Mukamu terlihat kunyuh, gelap dan beku, seperti ada kesulitan, amarah, dan dendam di kedua bola matamu." "Saya ingin jadi orang kaya raya, Mbah, agar dihormati orang, disegani lawan, yang pasti punya pengaruh di desa tempat saya tinggal." Mbah Dipo kembali terkekeh, lalu diletakkan pipa yang sedari tadi masih terselip di bibirnya. "Itu hal yang mudah, Hartono. Caranya juga mudah. Mungkin dalam hitungan hari kau akan menjadi konglomerat di desamu. Cuma..." Mbah Dipo menghentikan kata-katanya. "Cuma apa, Mbah? Katakan, saya harus bayar berapa? Kalau sekarang saya belum punya uang. Sepeser pun belum punya. Tapi saya janji, jika saya jadi kaya nanti, akan saya bayar berapapun nominalnya." Mbah Dipo menggelengkan kepalanya. "Bukan uang. Aku tidak butuh uangmu, Hartono. Cuma syarat yang harus kau penuhi yang sangat berat. Puja siluman ular yang bersemayam di Gunung Merapi. Ikat perjanjian dengan siluman itu. Lalu korbankan orang yang paling kau sayangi. Bisa istrimu atau anakmu. Kau siap?" Hartono tercekat, harus mengorbankan orang yang disayangi. Istri atau anakku yang harus dikorbankan. Harus setegah itukah aku? Ada perang batin dari diri Hartono karena hati yang sudah kalap, nalar dan jalan pikiran yang sudah buntu. Dengan menguatkan hati, Hartono mengangguk. "Saya siap, Mbah. Siap dengan segala risikonya. Asal saya jadi orang kaya raya." Mbah Dipo tampak manggut-manggut. "Kalau hatimu sudah mantap, pantang untuk kau ingkari.
Besok pagi aku antar kau ke lereng gunung. Ingat, aku hanya mengantar sampai di situ saja. Naiklah sendiri ke atas sampai di hutan Rekso Partolo. Cari gua batu di kanan kirinya. Ada pohon beringin kembar di punggung gunung sebelah barat. Masuk dan bersemedilah di sana. Sekarang kau masuklah ke dalam. Ada bilik kosong di belakang. Istirahatlah. Malam beranjak pelan semakin larut. Sesekali kilat terlihat di cakrawala. Rintik hujan mulai turun. Lereng gunung Merapi diselimuti kesunyian. Kawasan hutan Rekso Partolo di kaki barat sampai ke lereng dan punggung gunung Merapi terkenal angker. Itu sebabnya tidak ada penduduk sekitar situ berani mendekati, apalagi masuk ke dalamnya. Jangankan manusia, binatang pun boleh dikatakan jarang kelihatan berkeliaran di sekitar situ. Kata orang, hutan Rekso Partolo adalah sarang segala macam makhluk halus. Pada siang hari di kawasan hutan yang terlalu redup itu sering terdengar rolongan anjing bernada aneh, panjang, menggigitkan. Terkadang ada suara tawa cekikikan yang membuat siapa saja mendengarnya bisa lari tunggang langgang. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam rimba belantara itu sering terdengar suara jerit-jeritan seperti orang yang disiksa. Lalu juga ada tangisan bayi. Malam hari tentu saja keangkeran di tempat itu jangan disebut lagi. Hartono berjalan setengah merangkak mendaki lereng gunung yang licin karena habis diguyur hujan deras. Suasana masih redup dan gelap, ditambah kabut mulai turun membatasi pandangan mata. Cari gua batu yang terletak di barat punggung gunung Merapi, tersamar dari balik kerapatan pepohonan dan semak belukar di kanan kirinya. Ada pohon beringin kembar tidak begitu besar. Masuk ke dalam gua itu, lalu bersemedilah di atas batu pipih berwarna hijau. Kalau kamu memiliki tekad yang paling kuat, paling lama 7 hari, sosok wanita cantik bertubuh ular besar akan menemuimu. Saat itulah perjanjian akan diikrarkan dan kau harus siap menerima resiko dan tanggung jawabnya. Kalau di hatimu masih ada ragu, jangan harap kau bisa keluar dari gua itu hidup-hidup. Kau pasti akan menjadi bangkai dan kepalamu akan dijadikan ganjal tiang neraka. Kau sudah siap, Hartono? Hartono diam-diam bergidik mendengar penjelasan Badipo malam tadi. Akan tetapi dia kuat-kuatkan hati untuk terus melanjutkan maksudnya. Apapun itu resikonya, hati dan nalarnya telah buntu dan dikuasai dendam dan kekecewaan pada Sang Pencipta jagat atas segala cobaan yang dirasakan sangat berat dan tidak adil. Tiba-tiba ada suara bergemuruh, mula-mula pelan, makin lama makin keras. Pada puncaknya, suara mengguru itu tidak beda dengan suara reruntuhan sebuah gunung. Tanah yang dipijak Hartono oleng keras, nyaris membuat terpelanting jatuh. Hartono yang punya sedikit pengalaman mendaki gunung semasa kuliah, segera mencari tempat yang rada datar. Dia sadar mesti menjauhi lereng terjal ini karena pohon di sekitarnya kecil-kecil. Kemungkinan besar tidak akan bisa menahan tanah kalau terjadi longsor. Goncangan berhenti lalu terdengar sayup-sayup, terdengar suara rolongan anjing dari dalam hutan. Apakah aku ini sudah sampai di hutan Rekso Partolo? Keadaan di sini serba aneh. Udara redup dan hawanya pengap. Tapi mengapa aku mendadak keluarkan keringat dingin? Ada bau seperti kembang busuk, tapi tak kulihat satupun pohon ada bunganya. Pohon-pohon besar itu tumbuhnya aneh, berjajar dekat-dekat seperti pagar. Selagi Hartono membatin, tiba-tiba kesunyian dirobek oleh suara jeritan-jeritan mengerikan, ditimpali dengan suara riuh, rendah, tertawa cekikikan berpanjangan. Gila, siapa yang menjadi seperti itu? Siapa yang cekikikan seperti itu? Datangnya dari kejauhan di sebelah sana. Sepertinya lebih dari satu orang. Jangan-jangan itu bukan jeritan manusia,
Hartono tidak teruskan ucapannya. Dia melangkah sepanjang deretan pohon-pohon besar yang membentuk pagar. Di setiap celah antara dua pohon, dia coba memperhatikan. Aku harus segera mencari gua batu yang dimaksud Mbah Dipo. Aku yakin hutan ini hutan Rekso Wertolo. Waktu Hartono melangkah untuk lewat di antara celah dua pohon, tak sengaja dilihatnya dua pohon beringin kembar berdiri bersisian. Di kanan dan kiri, jarak antara kedua pohon beringin itu sekitar 5 langkah kaki orang dewasa. Di tengah pohon itu tanaman perdu merambat, membentuk sebuah tirai, menutupi sesuatu yang ada di belakangnya. Hartono menyeruak di antara semak-semak, lalu masuk ke dalam yang ternyata menganga sebuah mulut gua batu yang tingginya sekitar 1,5 meter. Sehingga Hartono membungkuk untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian sampailah di ujung gua tersebut, sebuah ruangan yang luas dan lega. Di tengah ruangan batu pipih berwarna kehijauan seperti menyala redup. Tercium semerbak harum bunga kamboja. Hartono menuju ke tengah ruangan, kemudian duduk bersila di atas batu pipih hijau. Kedua tangan disilangkan di dada, mata terpejam rapat. Hartono mulai larut dalam semedi, mencoba menembus alam astral yang melakukan perjanjian dengan siluman ular. Hartono, Hartono, bukalah matamu, buka matamu. Sayup-sayup suara itu seperti terdengar memanggil namaku. Tapi bukanlah aku sedang di atas gunung di dalam gua. Buka matamu Hartono, buka matamu. Suara itu semakin jelas. Hartono serta-merta membuka matanya, dan yang dilihatnya membuat matanya terbelalak. Di hadapannya kini tiba-tiba tertampang bukit yang tinggi dengan undak-undakan mengitari badan bukit sampai ke puncaknya. Ikuti undakan itu Hartono, ikuti sampai ke atas. Aku menunggumu di atas, jangan takut. Suara itu pelan dan halus, jelasan suara seorang perempuan. Pelan-pelan dengan hati yang diliputi tanda tanya, Hartono mulai menaiki undakan-undakan tersebut. Semakin tinggi ke atas bukit, semakin dingin terasa udara. Dalam jarak belasan tombak terdapat sebuah obor untuk menerangi jalan kecil yang mendaki itu. Sepanjang jalan terdengar sayup-sayup suara gamelan. Sampai di bagian atas bukit, keadaan berubah sekali. Sebuah tempat berukuran puluhan, bahkan mungkin ratusan tombak persegi diterangi dengan obor serta lampu-lampu lampion. Puluhan perempuan yang rata-rata masih muda-muda bertebaran di mana-mana. Ada yang duduk-duduk berkelompok, ada juga yang berjalan berkawan-kawan. Bau wangian menebar hampir di seluruh pelosok, termasuk wewangian yang dipakai oleh perempuan itu. Di kejauhan, di puncak bukit bagian paling atas, kelihatan sebuah bangunan besar yang memiliki beberapa atap-atap tinggi berbentuk joglo. Bangunan itu, apakah aku harus ke sana sesuai perintah suara perempuan misteris itu? Menduga Hartono dalam hati. Ketika Hartono hendak melangkah pergi, satu tangan memegang lengannya. Bau harum menyambar hidungnya. Hartono berpaling. Seorang perempuan muda berwajah bulat dengan tai lalat kecil di pipi kirinya tersenyum padanya. Dada kebaya birunya sangat terbuka hingga bagian atas payudaranya yang putih dan mengembung terlihat jelas. Ikut aku. Gadis berkebaya biru itu berkata pada Hartono. Hartono serta-merta menaiki tangga lalu mengikuti gadis baju biru itu ke arah bangunan jogo besar yang berada di puncak bukit. Setelah melewati tirai hijau yang terbuka, di balik tirai ternyata ada satu ruangan besar yang luar biasa bagusnya. Seluruh dinding dilukis dengan warna hijau muda dan biru laut yang indah. Di salah satu sudut terletak sebuah pembaringan
dan di atas pembaringan ini tergolek seorang perempuan muda yang berwajah sungguh rupawan. Kulitnya kuning langsat, dia memiliki rambut yang hitam berkilat yang dibiarkan tergerai. Sepasang matanya bening tapi menyorotkan pandangan yang tajam. Perempuan itu mengenakan pakaian hijau pupus atau hijau muda yang tipis di bagian atas kepalanya. Ada sebuah mahkota emas bertaburkan batu-batu permata. Kedua lengannya dihiasi dengan kumpulan gelang yang berderet-deret sampai ke dekat siku. Yang menarik ialah sebuah permata sebesar ujung ibu jari yang melekat di pertengahan keningnya, seolah-olah terbenam menjadi satu dengan kulit dan daging keningnya. Ketika Hartono melihat masuk diiringi gadis baju biru, perempuan di atas pembaringan bangkit dan duduk bersandar pada sebuah bantal besar. Gadis berpakaian biru menjauh penuh hormat. Setelah menghormat gadis ini tinggalkan ruangan. Kini tinggal Hartono dan perempuan di atas pembaringan di tempat itu. Hartono, perempuan jelita bermahkota di atas pembaringan, memanggil nama Hartono. Dari mana perempuan itu tahu namaku? Hartono berbisik dalam hati. Aku sudah melihat kemunculanmu tadi sejak kau di kaki Gunung Merapi bersama si tua bangka Dipo Wongso. Aku ratu penguasa Gunung Merapi ini. Nama asliku Endang Cuwiri, tetapi orang-orang bisa menyebutku Nyai Blorong. Apakah benar tekadmu untuk menjadi abdiku, memujaku dan menuruti semua perintahku? Benar Sri Ratu, jawab Hartono dengan mantap. Bagi abdi-abdiku yang setia, sudah barang tentu ada imbalan untuk mereka semua. Nyi Blorong tersenyum misterius. Apakah yang akan kau persembahkan sebagai tanda sumpah setiamu kepada aku, Hartono? Hartono terdiam mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibir Nyai Blorong. Sekejap kemudian Hartono berkata, hamba akan menyerahkan anak perempuan bungsu kepada Sri Ratu. Nyai Blorong tertawa. Bagus, bagus Hartono. Kau abdi baruku yang setia. Aku lega sekarang. Berarti kita harus merayakan dengan pesta besar. Makan makanan yang enak. Nyi Blorong menepukkan tangannya 2 kali. Tirai hijau terbuka. Gadis berbaju biru tadi masuk membungkuk hormat, lalu meletakkan nampan besar di atas meja yang berukiran indah di pojok ruangan. Silakan dimakan hidangan di atas meja itu, Hartono. Jangan ragu-ragu. Hartono berjalan ke arah nampan perak yang masih tertutup di atas meja. Duduk di kursi empuk yang juga berwarna hijau. Lalu tangan kanannya membuka tutup nampan perak. Terlihat ayam matang 1 ekor berwarna coklat mengeluarkan aroma yang sangat lezat. Air liur Hartono serasa akan menetes. Sudah hampir 2 tahun dia tidak merasakan lagi nikmatnya daging ayam. Ayo Hartono, dimakan jamuanku. Aku tahu kau sangat lapar. Tanpa tunggu lama, Hartono mencabut paha ayam itu. Tiba-tiba di telinganya terdengar jerit kesakitan Fitri, anak bungsunya yang berumur 5 tahun. Hartono sempat menghentikan kunyahnya. Suara itu tidak terdengar. Dilanjutkan kunyahnya pada daging ayam paha tadi. Dia kembali terdengar jeritan anak seperti sedang menerima siksaan yang maha dahsyat. Hati Hartono telah gelap. Diacuhkan suara-suara itu, lalu dicabutkan kepala ayam. Kembali terdengar suara anak menjerit setinggi langit. Kemudian suara itu lenyap. Hartono akhirnya menghabiskan 1 ekor ayam ingkung itu sendirian dengan rakusnya. Nyai Blorong hanya memandangi Hartono yang masih menjilati jari-jari tangannya yang berbelepotan bumbu dari ayam hidangan tadi. Lidah berdecap-decap merasakan nikmat yang teramat sangat. Kelapa muda yang ada di hadapannya juga ditenggaknya sampai habis airnya. Hartono
buah kelapa yang satu itu punyaku. Jangan kau habiskan semua. Ayo, bawa ke sini, ke atas pembaringan ini." Nyai Blorong berkata dengan manja, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Hartono berjalan pelan-pelan menuju ke ranjang di mana Nyai Blorong setengah berbaring. Air kelapa muda itu sangat nikmat, bahkan aku bisa mencium aroma wanginya. Minumkan ke mulutku melalui mulutmu, Hartono. Hartono menenggak sedikit air kelapa yang ada di tangannya, menyimpan di rongga mulut. Kemudian lelaki itu mendekatkan bibirnya ke arah bibir Nyai Blorong. Bibir kecil mereka itu terbuka saat Hartono memanggutnya. Mulutnya sedikit terbuka. Lalu air kelapa muda itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam mulut Nyai Blorong. Aroma tubuh Nyai Blorong yang wangi dan ganjil tercium hidung Hartono. Wangi itu menimbulkan desir-desir aneh. Darah lelakinya bergejolak. Perempuan jilmaan itu tiba-tiba merangkak dan duduk di tepi tempat tidur besar. Dia menggerakkan bahunya sedikit, maka baju sutra hijau yang dikenakannya melorot ke bawah. Tertahan sebentar di lekukan atas, sepasang payudaranya yang kencang baru melorot jatuh ke bawah. Hartono merasakan matanya seperti silau melihat pemandangan yang luar biasa itu. Ditubruknya tubuh tanpa selai benang itu bagai ular yang menggelung mangsanya. Hartono membelit tubuh telanjang Nyai Blorong. Ketika perempuan tua pengurus jenazah memberitahu bahwa kain kafan siap untuk ditutupkan, Marni meraung keras dan menubruk jenazah putri kecilnya yang baru berusia 5 tahun. Dipeluknya erat-erat seperti tidak akan dilepaskan apapun yang terjadi. Orang-orang perempuan yang ada di ruangan tengah itu tidak dapat menahan keharuan dan ikut mengucurkan air mata. Hartono menyeruak di antara mereka yang hadir, lalu memegang bahu Marni, berusaha menariknya seraya mengucapkan kata-kata membujuk. "Sudah Marni, cukup, relakan anak kita pergi, biar arwahnya tenang di alam baka." Setelah membujuk berulang kali dan menarik tubuh perempuan itu dengan susah payah, akhirnya lelaki tadi, Hartono, suami Marni, berhasil menjauhkan istrinya dari jenazah. Namun begitu terpisah, perempuan ini langsung pingsan hingga terpaksa digotong keluar. Hartono mengusap mukanya beberapa kali. Tidak ada air mata di sana. Seolah-olah kematian putri kecilnya itu sudah sangat direlakan sebagai tumbal pertama pesugihan. Sebelum kain kafan ditutup, dia masih sempat mencium kedua pipi jenazah. Lalu dia tegak bersandar ke tiang besar ruangan tengah. "Fitri, Fitri, malang nasibmu nak. Mengapa Gusti Allah datang menjemputmu dalam usia semuda ini?" Yang berbicara adalah wanita tua pendek gemuk yang bernama Mbok Pono. Dia adalah tetangga Hartono yang setiap hari membantu mengasuh anak Hartono jika Marni sedang membantu tetangga menuai atau menanam padi di sawah. Gusti Allah mengambil Fitri tentu karena dia sayang. Gusti Allah pasti tahu apa yang diperbuatnya. Kita dan yang lainnya kelak akan berkumpul lagi di akhirat. Kasihan Fitri, kasihan anak Muhar, kata Mbok Pono berulang kali. Begitu kain kafan ditutup dan diikat pada ujung kepala dan ujung kaki, beberapa orang masuk membawa usungan. Jenazah dimasukkan ke dalam usungan, ditutup dengan berlapis-lapis kain batik. Lalu di atas sekali kain hijau berjumpal memumbai benang kuning emas. Seorang pemuda tanggung berkulit kuning yang sejak tadi tampak ikut mengucurkan air mata beberapa kali, merapikan kain hijau penutup usungan. Dia adalah Sasongko, anak pertama dari Hartono yang merupakan kakak kandung dari Fitri. Tak lama kemudian jenazah dibawa ke masjid besar untuk disembayangkan. Selesai disembayangkan,
sebelum diberangkatkan menuju ke pemakaman seorang kaum orang yang biasanya bertugas menikahkan atau mengurus urusan kampung dari kematian dan sebagainya. Desa Sambirejo menyampaikan sambutan pendek, mengharap agar kedua orang tua dan sanak keluarga yang ditinggalkan bersikap tabah menghadapi musibah ini, memohon agar almarhum diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Selesai upacara pendek itu, jenazah pun diusung ke pemakaman yang terletak cukup jauh. Di depan sekali, Sasongko berjalan membawa payung besar untuk melindungi usungan dari teriknya sengatan matahari di siang itu. Selewatnya tengah hari, rombongan yang terdiri hampir 100 orang itu sampai di pintu gerbang pemakaman. Seorang pengemis tua tampak duduk menjeplok di depan pintu, menadahkan tangannya meminta dikasihani. Namun tak seorang pun mengajukan pengemis itu. Di saat para pengantar semua berada dalam kesedihan, siapa pula yang akan tergerak untuk memberi uang pada tukang minta-minta itu? Ketika rombongan pengantar yang panjang sampai di bagian tengah, pengemis tadi ulurkan tangan menarik pakaian seorang pengantar. "Siapa yang meninggal?" pengemis itu bertanya. Suaranya halus hampir tidak terdengar. Mungkin karena keletihan duduk di bawah terik matahari. Mungkin juga dikarenakan usianya yang sudah lanjut. "Ah, pengemis tua, apa perlumu bertanya? Lepaskan bajuku," kata lelaki yang berbaju ditarik itu, lalu menyentakkan tangan si pengemis. "Bertanya saja tidak boleh," kata sang pengemis datar. Seorang pengantar yang mendengar gerutuan pengemis itu, walau acuh tidak acuh, mau menjawab. "Yang meninggal adalah anak Hartono, orang asli dari desa Sambirejo." "Ah, kasihan betul nasibnya." Tanpa ada yang sadar, pengemis tua itu menyeringai bergidikan. Ada yang aneh pada lidah pengemis tua itu. Lidah itu bercabang merah, menyerupai lidah ular. 7 hari setelah kematian Witri, anak bungsunya, roda kehidupan Hartono berada di atas. Entah dari mana datangnya uang yang jumlahnya relatif banyak dimiliki oleh Hartono. Marni yang mengetahui hal itu pun bertanya kepada suaminya, "Mas, itu uang banyak sekali dari mana?" Hartono tersenyum lalu menjawab, "Tenang Marni, uang ini pinjaman dari Mbak Yu Prapti untuk dipakai modal usaha melunasi hutang pada Juragan Sentiko." "Sebanyak itu, Mas?" Marni keheranan. "Bukannya dari kemarin aku sudah katakan padamu Marni, Mbak Prapti itu ringan tangan, suka menolong kalau ada rezeki yang banyak. Kang Tejo sekarang proyeknya banyak, jadi bukan hal mustahil kekayaan Mbak Yu Prapti juga meningkat pesat." Marni terdiam, batinnya masih tidak habis pikir. Namun perasaan itu diabaikan. Rasa sedih dan kehilangan Witri masih terasa sangat memilukan di benaknya. "Mas Har, sekarang tepat 7 hari kepergian Witri. Malam nanti akan ada pengajian. Doa bersama di sini." Hartono tertegun mendengar hal ini. Di tengah perjanjian dengan Blorong, siluman itu menginginkan di rumah Hartono agar jauh dari Tuhan. "Kalau pengajian dan doanya di tempat Mbok Pono saja bagaimana? Rumah ini terlalu sempit. Nanti aku berikan uang kepada Mbok Pono untuk mempersiapkan segala sesuatunya." "Tapi Mas Har, tapi..." "Sudah, tidak ada tapi-tapian. Yang sekarang segera kamu pergi ke rumah Mbok Pono dan katakan padanya kalau rumah akan kita pinjam untuk pengajian dan doa bersama." Marni akhirnya tidak membantah lagi. Saat Hartono merogoh saku celananya, dikeluarkan sebuah amplop yang tampak gembung isinya, lalu diulurkan kepada istrinya. "Bawa ini, berikan pada Mbok Pono untuk mempersiapkan segala sesuatu." Marni meraih amplop itu mengangguk, lalu pergi ke rumah Mbok Pono. Mobil Mercy Tiger 280E berwarna biru itu
berhenti di depan sebuah rumah besar dengan regol yang terbuat dari besi kokoh. Hartono masih berada di balik kemudi, memainkan klakson hingga menimbulkan suara berisik. Tak lama kemudian dari balik pintu regol muncul seorang lelaki parubaya berbadan kurus, memakai kaos oblong putih dan bercelana hitam panjang yang digulung sampai lutut. "Pak Parman, aku ndak ketemu dengan majikanmu. Sampaikan kepadanya Hartono mencari." "Iya Den, akan saya sampaikan." Sementara Den Hartono menunggu dahulu di serambi. "Sebentar, saya panggilkan." Parman menutup kembali regol setelah mobil Hartono masuk, kemudian berhenti di depan rumah besar itu. Hartono bersandar duduk pada kursi yang ada di serambi depan rumah Juragan Sentiko. Matanya memandang ke arah pekarangan yang luas yang ditumbuhi pohon sawo kecil dan jambu dersana di tiap-tiap sudut halaman. Lumayan bagus juga rumah dan pekarangan Juragan Keparat ini. Dahulu aku mungkin akan membayangkan saja, tidak berani untuk memiliki kekayaan seperti Sentiko. Tetapi sekarang aku lebih kaya dari dia, batin Hartono dalam hati. Hartono tersenyum sendiri. Lamunannya buyar setelah seseorang berdem dari belakang. Seorang lelaki berusia sekitar 70 tahunan. Rambut dan kumisnya telah memutih seperti kapas. Tubuhnya yang tinggi tidak kelihatan bungkuk. Sebuah tongkat berhulu gading putih kekuningan tergenggam erat di tangan kanan. "Selamat siang Juragan Sentiko." Hartono berdiri dari tempat duduknya sembari setengah membungkuk hormat. Juragan Sentiko hanya tersenyum, kemudian menarik kursi dan duduk, diikuti oleh Hartono yang juga kembali duduk di kursinya. "Ada apa gerangan kau datang Hartono?" Suara Juragan Sentiko terdengar berat dan dingin, seperti ada rasa tidak suka di nada suaranya. Mungkin merasa tersaingi sebagai orang terkaya di Sambi Rejo. "Ada dua tujuan saya ke sini Juragan. Selain silaturahmi, saya juga ingin memberikan sedikit hadiah. Sekedar ucapan terima kasih atas bantuan Juragan yang selama ini selalu membantu saya." Nada suara Hartono seperti menyindir. Akan tetapi Juragan Sentiko tidak bereaksi apa-apa. Air mukanya masih kelihatan dingin. "Satu lagi Juragan, saya ingin mengajak Juragan untuk bekerja sama. Saya ingin kita berdua akan bisa menguasai daerah-daerah di sini jika kita punya kekuasaan. Dan saya yakin Juragan Sentiko sangat berpengalaman dalam hal ini." Juragan Sentiko tertawa terkekeh. Kebekuan hatinya tiba-tiba cair dengan seketika. Otaknya yang licik cepat tanggap mencari jalan untuk menghancurkan Hartono. "Usulan kamu cemerlang Hartono. Tidak salah kalau kau anaknya Mangun Sangkoro, pejabat tinggi di pemerintahan daerah. Otakmu cerdas." Juragan Sentiko memuji Hartono, padahal di dalam hatinya sumpah serapah terucap. "Saat kesempatan itu datang, aku akan menyingkirkanmu Hartono. Aku yang berhak menyandang gelar sebagai orang terkaya dan berpengaruh serta berkuasa di desa ini." Hartono menyeringai aneh, dijulurkan tangannya ke arah Juragan Sentiko. "Juragan Sentiko, dengan ini perjanjian telah kita putuskan. Jabat tangan suatu pertanda kalau kita sekarang telah bekerja sama." Juragan Sentiko menyambut uluran tangan Hartono, lalu menjabatnya dengan erat sambil tertawa-tawa. Hartono kembali menyeringai. "Juragan Sentiko, saya bawa banyak perhiasan dan juga keramik yang mahal yang saya dapat dari kolega saya di Borneo. Saya sengaja membawa ke sini sebagai simbol kerja sama kita." Mata Juragan Sentiko nampak berbinar-binar. Tidak sedikit pun curiga dan bertanya-tanya dalam hal apa Hartono memberikan hadiah yang sangat mahal harganya. Keserakahan atas harta benda di dunia menutup akal sehatnya. Di balik hadiah itu mengintai maut yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawa. "Di mana barang-barang itu?"
Sabar juragan, jangan keburu nafsu. Hartono tersenyum. Semua itu ada di dalam mobil. Nanti Pak Parman yang akan menurunkan juragan. Juragan Sentiko kembali tertawa sampai perutnya tergoncang-goncang. Setelah tertawanya reda, Juragan Sentiko berteriak memanggil kedua istrinya. Kunti, Nastiti, ambilkan minuman istimewa yang aku simpan di dalam lemari. Hari ini kita pesta pora. Sebentar lagi kau akan modar Sentiko, dan kedua istrimu yang cantik itu akan menjadi janda. Mungkin aku juga berniat menyimpannya sebagai gundik-gundik. Bisikan iblis menggema di benak Hartono. Hartono tersenyum dan kembali menyeringai. Nafsu iblis rupanya telah menguasai setiap nadi dan pembuluh darahnya di badannya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum